Menantu perempuan ini temukan ibu mertua dan ipar perempuannya. Selama 3 tahun, telah tipu diri sendirinya untuk meminum pil kebon. Hyun-soo yang gemetar keluar dari ruang pengujian. Pada saat ini, ibu mertuanya menelepon. Mulai bertindak bijaksana seperti biasa. Buatnya merasa sangat menjijikkan. Dia berkeliaran tanpa tujuan di jalan. Malangnya, dia lagi dicuri tasnya. Dia secara tidak imbang lagi jatuh tapi Seojeon yang bisa tebaknya. Di sini, Suho melihat istrinya belum kembali, tetapi ketika menelepon lagi tidak angkat. Segera laporkan polisi. Polisi melaporkan bahwa waktu penghilangan tidak cukup. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk membuat penilaian. Suho begitu dengar lagi langsung marah di kantor polisi. Dan ibunya sekarang lagi harap Hyun-soo tidak kembali. Hyun-soo saat ini sedang dirinya sendiri nyetir ke pinggir sungai. Memikirkan 3 tahun ini, ibu mertua yang memperlakukannya seperti ibu kandung. Setiap hari mengingatkannya untuk minum obat yang bagus untuk kehamilan. Tidak menyangka apa yang dia minum setiap hari adalah pil kebon. Hyun-soo tidak mengerti bagaimana ibu bisa melakukan ini padanya. Dia menangis terseduh-seduh sepanjang malam sampai pagi. Menyaksikan matahari perlahan keluar dari belakang, dia lagi sadar. Dia pulang dan memberitahu semua orang. Saya mengalami kecelakaan, jatuh koma, dan baru bangun. Tasnya juga dicuri. Ibu mertuanya segera pura-pura peluk dan hiburnya. Tidak tahu bahwa Hyun-soo sudah tahu hati yang jahatnya. Kembali ke kamar. Hyun-soo mimpi setiap hari Dai juga selalu bersyukur. Minum pil kebon secara teratur. Dia diancam oleh tindakan bodohnya jadi bangun. Pada saat ini, pelayan membawa semangkuk bubur abalon. Bersama dengan jumlah tonik yang biasa. Biarkan pelayan itu keluar. Hyun-soo secara marah ambil obatnya dan buang. Malam itu, ibu mertuanya juga membeli sup teripang. Katakan itu untuk mengimbanginya. Jae-ni duduk di sebelah langsung tersipu cemburu. Dia aktif menyarankan bahwa ingin melakukan inseminasi buatan. Jika tidak berhasil, dia menerima IVF. Ibu mertua sangat menentang. Pura-pura bilang tidak ingin menantu perempuannya menderita. Tapi dia masih bersikeras dengan keputusan ini. Dia mengatakan tidak peduli seberapa menyakitkan itu, dia bisa menanggungnya. Gyung-ho tiba-tiba dukung adik iparnya. Hyun-soo ambil kesempatan ini sengaja berbicara di depan seluruh keluarga. Ibu mertua pasti sedang menunggu cucunya juga. Jadi sejak dia dan suaminya menikah sampai sekarang. Jadi belikan tonik untuk bantunya cepat hamil biar dia konsumsi. Jadi dia tidak bisa gagalkan ibunya. Akan coba secara terbaik sehingga dapat peluk cucu. Si Bok-hee dengar begitu juga tidak ada kemampuan untuk bilang apa lagi. Jae-ni secara marah salahkan ibu mertua. Biasanya pura-pura mau memiliki cucu secara jujur. Itu sebabnya kakak ipar memutuskan untuk meminta IVF. Si Bok-hee cepat bilang, Hyun-soo yang sangat patuh Suho. Dia akan memikirkan cara agar putranya menghentikan istrinya. Jae-ni lagi takut kalau kakak ipar pergi untuk memeriksa di klinik. Mengetahui bahwa dia minum pil kebon setiap hari. Perjanjian antara dia dan ibu mertuanya dengan cepat berantakan. Begitulah, Jae-ni cepatnya keluar untuk hentikan iparnya. Nyarankannya untuk tidak usah memeriksa lagi. Hyun-soo ingat kesepakatan yang dia tahu beberapa hari yang lalu. Sudah tahu Jae-ni dan ibu mertuanya yang satu pihak. Sedihnya, Hyun-soo sudah anggap dia sebagai adik kandungnya. Pikir begitulah, Hyun-soo cepatnya tanya. Kakak ipar, saya kira Anda tahu segalanya. Apanya? Atau tidak begitu tahu, makanya bertanya. Apakah Anda sudah tahunya semua? Iya kan? Saya bagaimana? Kenapa kamu yang sama dengan ibumu melawanku? Apanya, gitu? Selesai bicara, Hyun-soo cepat pergi. Jae-ni yang curiga apakah iparnya sudah tahu semua. Dia segera melaporkan keberadaan kakak iparnya kepada ibu mertuanya. Si Bok-hee cepat hubungi dokter yang dekatinya. Mau tahu tempat yang Hyun-soo sudah memeriksa. Namun, dokter ini lagi ada etika profesional. Jawab bahwa informasi pasien tidak dapat diungkapkan. Si Bok-hee saat terima pesan lagi jadi takut. Jadinya menelepon Suho, maunya bertindak dari putranya. Pura-pura salahkan dirinya sendiri karena setiap hari sebutkan cucu. Itu sebabnya itu menjadi beban buat Hyun-soo. Lalu berkata dia lebih suka tidak punya cucu. Tidak ingin biarkan menantu perempuannya yang derita.
Suho lihat ibu yang cintai istrinya begitu jadi akan hentikan Hyun-soo. Malam itu, si Bok-hee ke ruang dan ngomong sama Hyun-soo. Ketika lihatnya yang sedang meneliti IVF, lagi jadi khawatir. Tahu itu Hyun-soo kali ini sudah tentukan. Katakan semua kata-katanya tetapi dia tetap teguh. Tidak bilang apapun, cepatnya keluar. Biarkan si Bok-hee duduk sendiri dengan marah. Jadi dia paksa Jae-ni bawa obat buat Hyun-soo. Tapi dia lagi tidak lihat botol obat di mana. Segera berlari mencari kakak iparnya. Saat ini lagi lihat Hyun-soo yang mau buang botol obat ini. Si Bok-hee yang juga cepat ikutinya. Tanya Hyun-soo kenapa mau buangnya. Dia menjelaskan bahwa tanggal IVF telah ditetapkan. Jadi hanya minum obat sesuai resep dokter. Tidak ganggu ibu mertuanya merawatnya lagi. Lalunya, dia membuang semua obat ke tempat sampah tepat di depan ibunya. Ini membuatnya sangat marah. Lihat Hyun-soo yang tidak mau henti. Tidak bisa menahannya, pukul kepalanya. Wajah aslinya akhirnya terungkap. Sayangnya, begitu Suho pulang kerja dan lihatnya. Hyun-soo dengan kesempatan ini lagi tanya. Tanya apakah selama ini Anda berpura-pura baik padanya. Dan ini adalah wajah aslinya, iya kan? Si Bok-hee cepatnya jadi bingung. Nyalahkan diri sendiri karena terlalu marah. Saat ini, Suho dan Gyung-ho yang pulang. Ketika dengar Beriskan baru tahu bahwa ibunya baru saja memukuli Hyun-soo. Dia marah dan menyuruh ibunya tidak boleh masuk kamarnya lagi, cepat keluar. Kemudian kembali dan tanyakan kepada istrinya apa yang terjadi. Tidak ingin menderita dalam diam sendirian. Tapi Hyun-soo pikirkan 3 tahun itu, dia seperti orang idiot. Tidak mengatakan apa-apa, menderita dan lari. Suho lagi tanya Jae-ni, kenapa ibu lagi pukul Hyun-soo? Dia mengatakan bahwa iparnya lemparkan semua tonik yang dibeli ibu. Tepat di depan ibu dan dia. Di sisi lain, Hyun-soo yang terluka dan naik taksi untuk pergi. Suho secara khawatir dan cepat ejarnya. Tapi bagaimana bisa mengikutinya? Di rumah, Jae-ni yang bilang karena ibu sangat marah. Kenapa tidak bertahan saja? Si Bok-hee lebih benci Hyun-soo. Hyun-soo yang naik taksi ke rumah temannya Hye-jung. Ceritakan kisah dia dan ibu mertuanya telah jadi komplek. Jadi maunya nginap di sini 1 malam. Pagi selanjutnya, saat Hye-jung yang bangun, Hyun-soo sudah pergi. Hye-jung yang khawatir Hyun-soo akan pikir yang bodoh. Dan HP Hyun-soo juga dicuri. Jadi langsung menelepon Suho untuk berbicara. Pada waktu makan malam, Gyung-ho berkata meskipun kakak ipar tidak minum obat. Dan juga buang obat, kok lagi harus dipukul begitu. Si Bok-hee yang tidak mau ngomong sama Suho. Dia lagi bilang ingin menunggu Hyun-soo kembali dan saling berkata. Juga menyuruh Bok-hee untuk meminta maaf padanya. Ketika mendengar itu, amarahnya melonjak lagi. Suho melihat pelayan membawa sebuah kotak yang ditinggalkan ibunya. Lihat di dalam adalah semua hal yang ibu persiapkan untuk cucunya. Lalu dia pergi ke tempat pertemuan dengan Hye-jung. Hye-jung yang curiga bahwa ibunya memberikan pil kebon buatnya. Bahkan temukan kesepakatan diam-diam di antara dia dan Jae-ni. Tidak dapat menghubungi Hyun-soo. Hye-jung takut dia akan kena suatu yang buruk. Sekarang orang yang bisa membantunya hanya Suho. Di sisi lain, Hyun-soo keluar untuk menemui ibu mertuanya. Dia tampak menyesal telah memukulnya pada kemarin. Dia jelas tidak menyerah. Terus mengekspos wajahnya yang menipu. Dia segera mengeluarkan pil hijau ini. Katakan bahwa dia anggapnya sebagai ibu kandung jadi sudah percaya samanya. Namun Anda secara kejam lagi kehilangan hak yang jadi seorang ibu punya saya. Dan Suho yang tahu semuanya dari Hye-jung. Dia harus memutuskan untuk membereskan ini. Jadi minta pelayannya jangan buang obat di tempat sampah. Dan si Bok-hee masih terus-menerus tolak. Bilang itu tonik tapi dia tidak akan tertipu lagi. Lagi bilang bahwa mulai sekarang, dia tidak mempercayainya lagi. Saat menderita, dia tiba-tiba sangat merindukan ibunya. Maunya pulang kampung. Saat membeli tiket, tidak punya cukup uang. Untungnya bertemu Seo-jeon secara tidak sengaja. Dua orang punya tujuan yang sama. Jadi naik bis biar pulang kampung. Di sini, Suho pulang rumah lagi bilang pelayanan bawa obat itu. Bilangnya jangan ngomong sama siapapun. Dia mau bawa obat ini untuk memeriksa. Si Bok-hee juga pulang dan katakan sama Jae-ni. Hyun-soo yang sudah tahu semuanya.
Lagi minta Jenny kalau mau saham perusahaan. Harusnya terima masalah ini buatnya. Jenny lagi mulai takut sama ibu mertuanya. Tapi buat bayi dikandungnya, dia harusnya terima masalah ini. Dan Suho di sana cepat dapat hasil memeriksa. Tahunya pil itu sebenarnya adalah pil kebon. Tidak percaya ibunya lagi bisa memperlakukan istrinya seperti ini. Bukan begitu.